Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahul asma'ul husna wa sifatul ulia. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, untuk pelajaran akidah kali ini temanya adalah al-imanu bil kutub. Iman kepada kitab-kitab. Al-kutub jamak dari al-kitab. Al-kitab satu kitab, kalau al-kutub kitab-kitab. Artinya pembahasan kita rukun iman yang ketiga, yakni beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, ya. Termasuk Al-Qur'an. Yang pertama makna al-imanu bil kutub, ya. Apa sih arti iman kepada kitab-kitab? As-sadiqul jazimu bi anna lillahi kutuban amaraha ala rusulihi ila kutuban anzalaha ala rusulihi ila ibadihi wa anna hadhihi al-kutuba kalamullahi ta'ala takallama biha haqiqatan kama yaliku bihi subhanahu. Yani tasdiqul jazim, yani membenarkan dengan yakin, dengan kuat, ya, bahwasanya apa? Allah memiliki kitab-kitab, ya, yang diturunkan kepada para rasulnya untuk para hamba-hambanya. Jadi maknanya demikian, ya. At-tasdiqul jazim, yakni membenarkan dengan sebenar-benarnya bahwasanya Allah apa? Memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab itu untuk siapa? Untuk hambanya, manusia, kita semuanya. Dan bahwasanya apa? Kitab-kitab ini merupakan kalamullah, firman Allah, yang tatakallama bi haqiqatan, Allah benar-benar berbicara. Allah berbicara dengan sebenarnya, secara hakikatnya. Yang tentunya apa? Sesuai, berbicaranya Allah itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagaimana bicaranya makhluk, ya. Wa anna hadhihi al-kutuba fiha al-haqqu wan-nur wal-huda lin-nasi fid daraini, ya. Dan bahwasanya apa? Kitab-kitab ini isinya atau di dalamnya merupakan al-haq, kebenaran, nur, cahaya, hudan, petunjuk, ya, untuk manusia di dua negeri, yakni negeri dunia dan negeri akhirat. Itu maknanya, ya, mana iman kepada kutub demikian. Wal imanu bil kutubi yatadammanu thalathata umur. Beriman kepada kitab-kitab ini terkandung tiga hal. Al-awwalu al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Yang pertama bahwasanya apa? Iman bahwasanya turunnya itu dari sisi Allah. Turunnya kitab-kitab itu dari sisi Allah. Harus diimani bahwa kitab itu Injil, Taurat, ya, Zabur, Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia, ya. Ats-tsani
Yang kedua, al-imanu bima sammallahu min kutubihi kal Qur'anil Karim alladzi nazzala ala nabiyina atau nuzila ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wat Taurah allati unzilat ala Musa alaihi salam wal Injil alladzi unzila ala Isa alaihi salam. Yang kedua, beriman dengan apa-apa yang Allah namakan dari kitab-kitabnya. Seperti apa? Al-Quran adalah nama kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi mengimani nama-nama itu. Jadi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya Quran, yang diturunkan kepada Nabi Isa Injil, Musa Taurat. Yang ketiga, iman kepada kutub itu terkandung yakni tasdiqu ma sahha min ahbariha ka ikhbaril Quran. Yakni membenarkan berita-berita yang ada dalam Al-Quran. Seperti apa? Membenarkan berita yang ada di dalam Quran. Semua yang ada dalam Quran itu diimani. Dalam Injil juga. Ya. Hanya apa? Kalau kitab-kitab terdahulu karena bisa jadi sudah ada campur tangan manusia ya. Yang kita imani secara umum yakni bahwasanya Injil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sudah banyak bertentangan dengan Quran, berarti itu yang bertentangan itu yang sudah bukan dari Allah. Tapi pada dasarnya Injil itu dari Allah. Cuman kalau kemudian sekarang ini sudah melalui waktu yang lama, kemudian di sana misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Quran, maka berarti itu sudah bukan Injil yang asli. Tapi kalau itu sesuai dengan Quran berarti itu masih asli. Kemudian wal imanu bil kutubi ahadu arkanil iman. Jadi beriman dengan kitab-kitab itu merupakan salah satu rukun iman. Kama qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang diturunkan sebelum-sebelumnya. Fa'amara Allahu bil imani bihi wa bi rasulihi wa bil kitabil ladzi nazzala ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa huwal Qur'an kama amara bil imani bil kutubil munazzalati min qabli Qur'an. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya yakni Nabi Muhammad SAW yakni Quran, sebagaimana diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan dari sebelum Quran. Kemudian dalam satu hadis yang menjelaskan tentang iman kepada kitab, yakni hadis yang panjang, hadis Jibril itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri
wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi bersabda ya, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman dengan kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu hadis yang menjelaskan untuk kita disuruh beriman kepada kitab. Berikutnya, mazayil Quranil Karim. Ya, jadi keistimewaan gitu ya, keistimewaan atau ciri khas dari Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang sebelumnya itu memiliki ciri khas tersendiri, keistimewaan tersendiri. Innal Qur'ana al-Karima huwa kalamullahi ta'ala al-munazzal ala nabiyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamma fa innal mu'mina yu'azzimu hadzal kitaba wa yas'a ila tamassuki bi ahkamihi wa tilawatihi wa tadabburihi. Sesungguhnya Al-Quran adalah apa? Kalamullah ya. Yang harus difahami, Quran adalah kalamullah, ini firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi kita ya, dan qudwatuna, teladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Ya. Dari sana, ya, maka seorang mukmin mengagungkan kitab ini dan berusaha ya untuk tamasuk, untuk berpegang teguh ya, dengan hukum-hukumnya dan juga ya dengan syariatnya gitu ya, apa jadi isinya, dan juga berusaha untuk tilawatuhu, semangat dalam membaca, wa tadabburihi, tapi nggak cuma membaca saja, juga apa? Tadabbur, dengan apa? Difahami, dihayati, diambil pelajarannya. Wajib bagi kita demikian ya. Jadi harus mengagungkan, memuliakan ya Quran. Kemudian apa? Berusaha untuk tamasuk, untuk berpegang teguh dengan Quran itu ya, dengan hukum-hukumnya, dan juga semangat dalam membaca dan dalam tadabbur, dalam memahaminya. Wa hasbuna anna hadzal Qur'ana huwa hadiyuna fid dunya wa sababu fauzina fil akhirah. Dan cukuplah untuk kita Quran itu sebagai petunjuk kita di dunia ini ya, dan yang akan menjadi kemenangan kita di akhirat nanti. Wal Qur'anul Karimu mazaya katsiratun wa khasaisu muta'addidatun yatafarradu biha 'anil kutubis samawiyati sabiqati. Dan Al-Qur'an itu memiliki ya ciri khas, keistimewaan tersendiri ya, yang tidak dimiliki, atau itu merupakan ciri khas tersendiri tidak dimiliki oleh kitab-kitab langit yang lain ya, seperti Injil, Taurat, dan Zabur. Al-Quran memiliki ciri khas tersendiri. Nah, apa ciri khasnya atau keistimewaannya? Satu, Anal Quran Al-Karim qad tadammana khulasatil ahkamil ilahiyah wa jaa muayyidan wa musaddiqan lima jaa fil kutubis sabiqati minal amri bil ibadatillahi wahdah. Yang pertama, bahwasanya apa? Al-Qur'anul Karim itu mengandung ya, inti dari hukum-hukum ilahi, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala,
Dan Quran itu datang dengan apa? Muayyadan wa musaddiqan, mendukung dan membenarkan apa yang datang dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ya, yang kitab terdahulu itu apa? Memerintahkan untuk apa? Mengajak beribadah hanya kepada Allah. Qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu Alkitab, yakni Al-Quran dengan sebenarnya. Yang Quran itu apa? Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Wa muhaiminan alai, dan menjadi tolak ukur, menjadi apa? Yang menjadi tolak ukur ya dari benarnya kitab-kitab itu. Maksudnya di sini muhaimin apa? Wa ma'na musaddiqan lima baina yadayil kitab, maknanya musaddiqan yakni membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni yusaddiqu hadzal Qur'an ma fi hadhil kutubi minas sahih. Ya ini apa? Membenarkan Quran ini apa yang ada dalam kitab-kitab yang sebelumnya yang sahih, yang benar. Kalau kitab Injil ya kitab Taurat ya kitab Zabur ya di aslinya benar, asalnya itu dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kecuali kalau memang sudah ada yang dipalsukan ya. Maka Quran membenarkan yang benar ini. Kemudian wa makna muhaiminan alaihi, maknanya muhaiminan alaihi yakni mu'taminan wa syahidan ala qablahu minal kutub. Yani apa? Menjamin ya dan menjadi saksi ya atas kitab-kitab yang sebelumnya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, anna hadzal Qur'an al-'azima yajibu 'ala jami'i nasi tamassuka bihi. Nah, Quran wajib semua manusia untuk berpegang teguh dengannya. Semua manusia di dunia ini ya, di belahan bumi manapun ya, wajib untuk berpegang kepada Al-Qur'an. Karena Quran itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk seluruh alam, ya ini untuk semua yang ada di dunia ini. Wa yata'ayyanu 'ala jamil khalqi ittiba'il Qur'an wal 'amalu bihi. Diwajib untuk apa? Semua manusia mengikuti Quran dan berpegang teguh dengannya. Bi khilafil kutubis sabiqah fahiya li aqwamin mu'ayyanin. Adapun kitab-kitab terdahulu itu hanya untuk kaum tertentu. Taurat ya untuk kaum Bani Israel, itu aja. Jadi kalau kitab-kitab terdahulu itu hanya untuk kaum tertentu. Sementara kalau Quran itu untuk semua manusia. Itu ciri yang kedua. Ya. Allah mengatakan, wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li'undhirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan kepadaku Quran ini untuk memberi peringatan kalian ya, dan semua yang sampai kepadanya Al-Quran. Jadi semua manusia. Wa man balagh ya. Tidak hanya untuk orang-orang Arab ya. Keliru itu kalau dianggapnya untuk orang Arab, tapi untuk semua manusia semuanya. Kemudian ciri khas Quran yang lainnya, yakni Allah Ta'ala qad takaffala bihifdzil Qur'anil Karim. Ya. Bahwa Allah menjamin dia sendirilah yang menjaga Quran itu. Falam tamtadda ilaihi yadut tahrif. Sehingga tangan-tangan yang ingin menyelewengkan itu enggak menjangkau. Manusia-manusia yang akan menyelewengkan Al-Quran
nggak akan bisa menjangkau. Allah sendiri yang menjaganya. Sementara kalau kitab-kitab yang lain nggak, Allah nggak menjamin begitu. Hanya Quran saja yang Allah jaga keasliannya dan kebenarannya. Karena apa? Kalau kitab-kitab tertentu hanya untuk kaum tertentu dan untuk masa tertentu. Sementara kalau Al-Quran itu untuk seluruh manusia sampai hari kiamat nanti. Ya. Makanya Allah jaga kemurnian atau kebenaran dari Al-Quran itu. Nggak bisa orang menyelewengkannya. Ya. Karena apa? Al-Quran sudah ditulis, Al-Quran juga dihafalkan. Kalau ada orang yang mau menyelewengkan tulisan, jutaan kaum muslimin hafal Quran, nggak bisa diselewengkan, ya, nggak bisa dipalsukan, tetap asli, ya. Sebagaimana dulu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan kamilah yang menjaganya. Ini kata Allah. Allah sendiri yang menjamin kebenaran Al-Quran dan menjaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.